Jebrakan sensasional manajemen Persib. Bojan Hodak kode datangkan asing ke-10 Maung Bandung setelah Frans Putros. Sosok pemain muda potensial Nico Williams akan segera ditebus kontraknya kah? Simak ulasannya di sini. Mantap nih, Persib Bandung bakalan kedatangan investor super besar. Jakmania Persija auto nangis iri dengki kah? Jadwal resmi Super League dan ACL2 musim depan sudah rilis. Persib untung besarkah? Yuk simak video sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel YouTube Garuda Scudetto. Bobotoh, memang sih Ciro Alves yang jadi andalan Persib 2 musim terakhir udah cabut. Kehilangan pemain sehebat dia tentu bikin Maung Bandung harus gercep cari pengganti yang gak kalah keren atau malah lebih oke. Nah, nama yang lagi hot dan layak banget buat dipertimbangin adalah Nico Williams. Winger muda berbakat dari Athletic Bilbao ini musim kemarin tampil mewah banget di La Liga sama kompetisi Eropa. Buat Persib yang pengen serius bangun tim kompetitif dan bikin pelatih Bojan Hodak makin happy, Nico ini kudu banget jadi target. Musim 2024-2025, Nico unjuk gigi dengan catatan cetar. 29 laga La Liga, 5 gol, 5 assist. Artinya dia nyumbang gol atau assist tiap kurang lebih 3 pertandingan. Gokil kan? Dengan rata-rata keterlibatan gol 0,45 per 90 menit, dia selalu bikin bahaya dari sisi kiri lapangan. Skill dribbling dan akselerasinya bikin lawan sering pusing. Nico gak cuma rajin nembak, tapi juga jitu. Dari 40 tembakan yang dia lepaskan, hampir setengahnya tepat sasaran. Dia juga jago bikin peluang dengan rata-rata 1,83 umpan kunci per laga dan expected assist XA 0,25 per 90 menit. Bener-bener winger komplit. Persib butuh banget sosok kayak Nico yang gak cuma bisa cetak gol tapi juga kreatif dan fleksibel taktik sesuai gaya main Bojan yang cepat dan menyerang. Plus, pengalaman Nico di kompetisi Eropa jadi nilai tambah. Di Europa League musim kemarin, dia cetak 5 gol dan bawa Bilbao melaju jauh. Mental tempurnya di level top itu yang bikin dia gak cuma jago skill, tapi juga tahan banting di laga penting, baik di Liga 1 maupun panggung Asia. Dari sisi bisnis, harga pasar Nico sekitar 58 sampai 60 juta euro. Tapi dengan negosiasi yang cerdas, peluang datengin dia ke Persib masih terbuka. Gak cuma nambah kualitas di lapangan, kehadiran Nico juga bisa jadi magnet komersial buat Persib di kancah internasional. Pelatih Bojan Hodak yang doyan pemain cepat, teknikal, dan pekerja keras pasti bakal seneng banget punya Nico di skuadnya. Kalau Persib serius mendatangkan Nico jadi sinyal kuat kalau Maung Bandung gak main-main mau juara lagi. Dengan usia muda, skill di atas rata-rata, plus pengalaman di level tertinggi, Nico Williams pas banget buat jadi bintang baru Persib sekaligus gantikan posisi Ciro Alves. Ini bukan cuma soal transfer gede, tapi pernyataan ambisi Persib buat kembali jadi raja di Indonesia dan bersaing di level Asia. Jadi Bobotoh, gimana menurut kalian? Setuju gak sih kalau Persib bawa Nico ke Bandung? Atau ada pemain lain yang kalian anggap lebih cocok? Yuk komen di bawah. Jangan cuma nonton aja, kita ngobrol seru bareng. Persib Bandung baru aja ngunci gelar juara Liga 1 musim 2024-2025.
Yang bikin makin keren, ini gelar back-to-back champions. Tapi jangan kira mereka bakal lama-lama tenggelam dalam pesta juara. Tim kebanggaan warga Jawa Barat ini langsung bersiap masuk ke babak baru yang lebih serius. Jadi klub terbuka lewat skema IPO atau Initial Public Offering. Yap, lo nggak salah dengar, Persib mau masuk ke bursa saham. Glenn Timothy Sugita, CEO PT Persib Bandung Bermartabat, buka suara soal rencana ini. Dia bilang kondisi dalam klub sekarang jauh lebih stabil dan sehat dari sisi manajemen sampai ke struktur bisnisnya. Kami melihat sekarang klub jauh lebih sehat secara manajemen maupun struktur bisnis. Ini membuat kami merasa bahwa langkah menuju IPO bukan lagi mimpi, tapi sesuatu yang bisa segera diwujudkan, kata Glenn. Menurut Glenn, ini bukan proyek ambisius semata. Persib emang udah siap melangkah lebih profesional dan transparan. Targetnya bukan cuma hebat di lapangan, tapi juga jadi perusahaan olahraga modern yang solid secara bisnis. PT PBB menyiapkannya sebagai langkah menuju profesionalisme dan transparansi agar tak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga unggul sebagai korporasi olahraga modern. Lanjutnya, nah, menurut lo gimana nih langkah Persib mau IPO? Apakah ini strategi keren yang bisa dicontoh klub-klub lain? Atau justru lo punya pandangan lain soal arah baru Persib ini? Coba deh tulis pendapat lo, kita bahas bareng di kolom komentar. Bobotoh, siap-siap nih! Masuk bulan Agustus 2025, Persib Bandung bakal langsung tancap gas. Jadwalnya super padat karena harus tampil di 2 kompetisi sekaligus, Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2 2025-2026. Total ada 5 pertandingan yang bakal dijalani Persib bulan ini. Rinciannya 4 laga Super League dan 1 babak playoff buat ngerebut tiket ke fase grup AFC Champions League 2. Jadwal segini padatnya bikin Persib punya beban lebih dibanding tim-tim lain. Menariknya, Persib bukan jadi tim pembuka Super League musim ini. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu akan dibuka dengan duel antara Persebaya versus PSIM Jogja hari Jumat 8 Agustus 2025 jam 19 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menjelaskan kenapa bukan Persib yang tampil di pembuka. Dia bilang, "Kami bisa memilih siapa aja," ucapnya di Jakarta. Menurut Ferry, gak ada aturan yang mewajibkan juara Liga 1 dan Liga 2 buat langsung dipertemukan di laga pembuka. Terus, kapan Persib mulai main? Laga perdana Persib di Super League bakal digelar Sabtu 9 Agustus 2025. Lawannya adalah Semen Padang FC dan mainnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA jam 15.30 WIB. Waktunya buat Maung Bandung unjuk gigi di hadapan Bobotoh. Habis itu, Rabu 13 Agustus 2025, Persib bakal menghadapi Mandila Diger di babak playoff AFC Champions League 2025-2026. Awalnya, laga ini direncanain digelar di Filipina. Tapi kabar baik buat Bobotoh, pertandingan akhirnya dipindah ke Bandung setelah disepakati oleh semua pihak. Lanjut, Senin 18 Agustus 2025, Persib dijadwalkan melawat ke markas tim promosi Persijap Jepara. Pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini mulai jam 19 WIB. Masih belum kelar karena Persib juga bakal tanding lawan PSIM Jogja di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Minggu 24 Agustus 2025 jam 15.30 WIB. Terakhir, penutup bulan Agustus yang semoga manis buat Persib, duel lawan Borneo FC di GBLA hari Minggu 30 Agustus 2019 kick off 19 WIB. Gimana menurut kalian Bobotoh? Jadwal padat ini bakal jadi tantangan atau justru bukti kekuatan Persib musim ini? Tim mana yang paling kalian tunggu buat dilawan Persib? Tulis pendapat kalian, yuk kita bahas bareng.
Bobotoh, meski udah ngeboyong Frans Putros, ternyata belanja pemain Persib belum tentu selesai. Pelatih Bojan Hodak bilang masih ada kemungkinan buat nambah pemain lagi sebelum bursa transfer resmi ditutup bulan Agustus nanti. Gak heran sih, karena Persib jadi salah satu tim paling aktif di bursa transfer musim ini. Total udah ngerekrut 12 pemain baru yang terdiri dari 9 pemain asing dan 3 pemain lokal. Rekrutmen ini penting banget karena semua pemain asing musim lalu yang bawa Persib jadi juara 2 musim berturut-turut udah pada cabut. Apalagi sekarang Persib juga bakal tampil di AFC Champions League tuh. Jadinya kedalaman skuad harus benar-benar kuat. Ditambah lagi ada regulasi baru di Super League soal pemain asing. Dari yang tadinya maksimal 8, sekarang boleh bawa sampai 11 pemain asing. Tapi meski slotnya nambah, Bojan masih mikir-mikir soal nambah pemain asing atau enggak. Saya belum tahu tentang kemungkinan menambah pemain baru. Kita akan lihat nanti karena masih ada waktu hingga menjelang penutupan bursa transfer di bulan Agustus nanti, kata Bojan kemarin. Soal performa tim di Piala Presiden kemarin, Bojan santai aja. Dia bilang itu belum bisa dijadiin patokan karena tim baru kumpul dan latihan kurang dari 1 minggu. Tapi ada sisi positifnya juga karena pemain asing baru bisa ngerasain vibe kompetisi Indonesia. Untuk saat ini, Bojan ngerasa pemain yang ada udah cukup buat turun di Super League dan playoff ACL tuh. Kondisi pemain yang sebelumnya cedera juga makin oke. Makanya Bojan optimis anak asuhnya bakal siap pas liga mulai. Sekarang fokus tim lagi ke pemusatan latihan di Thailand. Tim bakal berangkat hari Kamis ini dan semua pemain ikut, termasuk Sadil Ramdhani yang sebelumnya cedera. Di Thailand, Maung Bandung bakal digembleng selama 11 hari. Selain latihan intens, bakal ada 3 laga uji coba lawan klub dari Liga Thailand. Tujuannya buat ngejaga chemistry dan bikin para pemain, khususnya yang baru, makin klop satu sama lain. Kami akan melakukan 3 pertandingan uji coba. Pada dasarnya, kami akan berada bersama-sama dalam 10 hari, memainkan 3 pertandingan, dan para pemain dalam 10 hari akan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Jadi bagi para pemain baru, ini bagus bagi mereka untuk menyatu dan kami akan siap untuk liga, ujar Bojan. Nah Bobotoh, gimana menurut kalian? Masih perlu tambahan pemain asing lagi atau udah solid dengan skuad sekarang? Siapa pemain yang menurut kalian paling dibutuhin Persib sekarang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan cuma mantau, ikutan ngobrol juga dong.